Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Dengan bersyukur kami datang di hadapan hadirat-Mu, sembah sujud menerima semua pertolongan dan kebaikan-Mu Tuhan. Apakah kami teringat pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk Cimelian yang dalam pasca operasi Tuhan Yesus, dalam segala keadaannya Tuhan Engkau memberkati kehidupannya agar dipulihkan dalam nama Yesus, terjadi recovery Tuhan dalam nama Yesus. Dan segala hasil operasi itu akan menghasilkan hal yang baik, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Kami juga teringat untuk Isabella Tuhan dimanapun dia berada, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Kebutuhannya setiap hari untuk mencari pekerjaan yang Kau berkati dalam nama Yesus. Untuk adik kami Tuhan, yang juga kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Aliandro Tuhan, dalam nama Yesus, dia boleh dipulihkan kesehatannya, dia boleh melihat kembali, dan dia boleh recovery, dan orang tuanya juga dipulihkan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan yang sedang mencari pekerjaan pada pagi hari ini. Kau memberkati apa yang mereka butuhkan. Kau bukakan pintu-pintu kesempatan, pintu-pintu berkat. Kami berdoa untuk anak-anak muda yang sedang mencari pekerjaan untuk jalur masuk ASN. Tuhan kiranya buka jalan dalam nama Yesus. Ini doa kami pada pagi hari ini. Kami juga rindu untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Kami sambut berkat-berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kami terlalu percaya, kami dikuatkan, kami diingatkan, kami ditegur oleh firman Tuhan, supaya kami hidup lebih baik lagi. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Pertolongan-Mu sungguh ajaib dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami Gracia Hope Compassion Channel. Kita percaya dan kita berharap bahwa Tuhan adalah satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan kita. Mendengarkan firman Tuhan setiap hari akan membuat pengharapan kita bangkit 100 kali lipat lebih kuat dibandingkan kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan juga berkuasa untuk menuntun kita ke jalan yang benar. Ingat, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, juga untuk menegur kesalahan kita dan membawa orang-orang itu hidup di dalam takut akan Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan, untuk menjauhkan kita dari segala dosa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah akan membuat kita mendapatkan hidup yang jauh lebih baik, jauh lebih kuat, jauh lebih berpengharapan, jauh lebih hebat, dan di dalam nama Yesus itu pasti terjadi. Yang percaya sama-sama katakan haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah tangan kita mau terbuka, sambut firman Tuhan. Firman Tuhan adalah berkat, firman Tuhan itu merupakan kekuatan, firman Tuhan bukanlah beban. Sebab mendengarkan firman Tuhan akan membuat kita diingatkan, diluruskan kembali, dijauhkan dari hamartia, dijauhkan dari penyimpangan terhadap dosa. Saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Tawarik 1 hingga 2 Tawarik 10. Saya memberikan judul pagi hari ini yaitu jangan terjerat hawa nafsu orang muda. Karena pada hari ini di dalam 2 Tawarik 1 ayat 10 ada 2 anak muda yang 3 anak muda, ya saudara. Ada Salomo, ada Yerobeam, ada Rehabeam. Anak-anak muda yang luar biasa. Saudara, anak muda itu tidak dibatasi umurnya 15 tahun sampai 25 tahun. Sekarang nggak gitu lagi, saudara. Bahkan sampai sekarang di gereja kami anak-anak youth yang terlibat itu masih ada yang umur 35, 40, bahkan ada yang menuju ke 50. Jadi orang-orang muda adalah orang-orang yang berjiwa muda. Dan ini kedengaran luar biasa. Orang-orang muda yang berjiwa muda, kedengarannya luar biasa. Kalau mereka hidup dalam takut akan Tuhan, dan kalau anak-anak muda engkau hidup di dalam pengiringan dengan Tuhan dan mencari kehendak Daud, kalau kita mendengar Daud, kita memikirkan seorang yang muda. Karena di masa mudanya dia dipakai oleh Tuhan. Kalau kita memikirkan tentang Yusuf, dia adalah seorang yang muda, seorang yang berjiwa muda. Karena dia adalah seorang yang dipakai waktu muda dan kemudian di umur yang ke-30 tahun dia menjadi orang kedua di Mesir dengan
segala kemudaannya dia pakai untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Daniel dikenal sebagai seorang yang memiliki roh yang excellent dan yang luar biasa, dikenal sebagai seorang orang muda, orang yang berjiwa muda, yang di masa hidupnya dia beri untuk Tuhan, dan dia dikenal sebagai seorang yang memiliki roh yang excellent dan luar biasa. Dan tidak kekurangan lagi nama anak-anak muda yang luar biasa. Dan kalau saudara mendengar kata Daud, saudara dan saya mengingat dia sebagai anak muda yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ingat saudara, serahkan masa mudamu kepada Tuhan. Dan orang-orang yang sudah juga berusia tua tapi masih berjiwa muda, serahkan hidupmu kepada Tuhan supaya kemudaanmu dipakai Tuhan untuk sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Jangan menjadi seperti orang-orang dunia. Orang-orang dunia berjiwa muda, tapi jiwa mudanya dikuasai oleh hawa nafsu dunia. Apa yang terjadi kalau orang-orang muda tidak menyerahkan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan? Dia dikuasai oleh jiwa muda yang walaupun sudah tua masih suka pergi ke diskotik, yang walaupun sudah tua masih suka merokok, yang walaupun sudah tua, sudah punya istri, masih suka beristri kembali. Orang yang berjiwa muda dengan cara-cara yang tidak takut akan Tuhan akan membawa dia dikuasai oleh hawa nafsu. Walaupun sudah tua, masih hawa nafsu orang muda. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hati-hati, mau hamba Tuhan, mau pendeta, mau anak muda, mau orang tua, tapi kalau dikuasai oleh hawa nafsu orang muda, maka saudara akan terjerat di dalam segala kebinasaan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam 1 Tawarik 23, orang-orang Lewi itu dipersiapkan Daud untuk melayani Tuhan. Dikatakan di sini bahwa dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas. Dan jumlah mereka dihitung satu demi satu, ada 38.000 orang. Dari 38.000 itu ada 24.000 orang yang mengawasi pekerjaan Tuhan menjadi pemuji dan penyembah. Saudara, di usia yang muda, 30 tahun dan selanjutnya, jadilah produktif di dalam Tuhan. Jangan jadi orang yang mengumbar hawa nafsu kemana-mana. Karena orang yang mengumbar hawa nafsu kemana-mana adalah orang yang dikuasai oleh jiwa mudanya. Dia akan masuk di dalam jerat. Ada 3 anak muda di sini, di dalam 2 Tawarik 1 hingga 2 Tawarik 10. Yang pertama, Salomo. Kita tidak akan membahas banyak hal tentang bagaimana kesuksesan dia karena kita sudah membahas sebelumnya di kitab Raja-Raja. Dan saudara, doa Salomo memohon hikmat, Tuhan berikan. Harta kekayaan Salomo luar biasa. Mendirikan bait suci sungguh hebat. Mendirikan bait suci dengan benda-benda logam bait suci yang tidak kekurangan suatu apapun yang dia miliki di sana, bahkan perak dianggap sebagai benda yang tidak berharga pada zamannya. Kemudian tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Gemetar para imam untuk menyambut hadirat dan awan kemuliaan Tuhan yang turun pada waktu itu. Bahkan Tuhan menepati janjinya kepada Daud melalui Salomo. Ketika doa Salomo, dia berdoa supaya mata Tuhan tertuju kepada bait suci yang mereka dirikan. Tuhan bahkan menjawabnya, api turun dari langit, mereka bersyukur. Kemudian terjadi korban pentahbisan dan perayaan yang sungguh menggemparkan, di mana bait suci ini merupakan menjadi satu bangunan yang paling populer pada zamannya. Bahkan Tuhan menampakkan diri pada Salomo untuk kedua kalinya. Salomo berjanji untuk setia dan hidup takut akan Tuhan. Beberapa usaha dari Raja Salomo, dia sangat-sangat diberkati. Orang-orang di sekitar dia mengunjungi dia. Ratu negeri Sheba memberikan dia upeti, bahkan bukan cuma Ratu negeri Sheba. Bahkan dalam 1 tahun dia bisa menerima 666 talenta dari upeti-upeti orang yang kagum dengan dia. Betapa Tuhan sangat memberkati Salomo dan dikenal sebagai seorang raja yang sangat-sangat populer, sangat diberkati. Kemudian penghasilan Salomo dan kekayaannya tiada terhitung. Pada akhir hidupnya, dia memiliki 700 istri, 300 undik, dan oleh karena istri-istrinya hatinya condong kepada berhala-berhala, sehingga Tuhan mengatakan, aku akan mencerai-beraikan kerajaanmu, merobek kerajaanmu, dan hanya sisa satu suku, yaitu Yehuda, akan tinggal kepadamu, tapi 11 suku lainnya itu akan terpisah daripadamu. Maka ada anak muda yang kedua yang bernama Yerobeam. Anak muda ini kemudian, Yerobeam ini kemudian dia dinubuatkan untuk dia mendapatkan kerajaan Israel itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan Yehuda juga akan terpecah dan jatuh ke tangan Rehabeam. Dan saudara, Yerobeam adalah seorang anak muda yang juga dengan hawa nafsunya untuk merebut kekuasaan dari Israel. Sementara Rehabeam adalah anak muda yang karena hawa nafsunya
Dia mengikuti nasihat orang muda, nasihat-nasihat yang memberatkan bangsa Israel pada waktu itu, sehingga terpecahlah kerajaan itu menjadi kerajaan Yerobeam dan kerajaan Rehabeam. Kerajaan utara yaitu Israel dan kerajaan Yehuda yaitu kerajaan selatan. Saudaraku, hawa nafsu menyesatkan. Hawa nafsu membinasakan. Oleh karena hawa nafsu, Salomo dan segala gundik-gundiknya, oleh karena matanya tertuju kepada wanita dan perempuan, Salomo jatuh di dalam hawa nafsu orang muda. Yerobeam karena hawa nafsu ingin berkuasa, dia merebut tahta dan kemudian kerajaannya, sampai pada akhirnya Israel menjadi kerajaan yang tidak takut akan Tuhan. Yehuda dipimpin oleh Rehabeam yang dikuasai oleh hawa nafsu orang muda. Hawa nafsu untuk gegabah, hawa nafsu untuk melakukan segala sesuatu menurut naluri orang muda yang tidak dikuasai oleh takut akan Tuhan. Sehingga Yehuda jatuh dan membuat bangsa ini terpecah belah. 3 anak muda yang jatuh karena hawa nafsu, percabulan, hawa nafsu, haus akan kekuasaan, dan Rehabeam, hawa nafsu, gegabah, dan tidak mau mendengarkan nasihat daripada tua-tua. Di dalam 2 Tawarik 10 bagaimana kita melihat Rehabeam di sini, saudara, terjadi perpecahan kerajaan karena Rehabeam mengambil keputusan yang salah. Rehabeam pergi ke Sikem, seluruh Israel datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, ia ada di Mesir sebab ia melarikan diri dari hadapan Raja Salomo, maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel yang berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkan kepada kami supaya kami menjadi hamba-Mu. Tetapi ia menjawab mereka, datanglah kembali pada Kulusa. Lalu pergilah rakyat itu. Setelah itu Rehabeam meminta nasihat pada tua-tua selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Kepada tua-tua dia tanyakan, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Maka mereka berkata, jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik pada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu? Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepada ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berikanlah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku, maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri-duri. Usahanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam seperti yang dikatakan raja. Kembalilah kepada Kulusa. Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat. Saudara, di dalam ayat yang terakhir di pasal yang ke-10 dikatakan, demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai saat ini. Saudara, hawa nafsu, orang muda, gegabah, ceroboh, dikuasai oleh hawa nafsu, ingin melakukan hal-hal yang spektakuler dan tidak mendengarkan nasihat orang tua, akhirnya membawa pada kebinasaan. Jauhilah nafsu orang muda. Saudara, orang-orang muda yang terjerat dengan hawa nafsu, beberapa tokoh yang tertulis dalam Alkitab. Salomo, hawa nafsu, percabulan, 700 istri, 300 orang gundik. Kemudian hawa nafsu, penyembahan berhala. Karena istri-istri itu mencondongkan hatinya kepada berhala-berhala yang ada. Saudara, orang yang muda terjerat dengan hawa nafsu. Musuh terberat dari manusia adalah hawa nafsu. Artinya itu ada di dalam deep inside ourselves. Ketika hawa nafsu itu sudah menguasai seseorang, saudara, apapun pengaruh buruk yang ada di luar, itu sudah ada di dalam, lebih berbahaya dari pengaruh buruk yang ada di luar. Salomo karena hawa nafsunya,
menikah dan menikah dan menikah sampai 700 istri, 300 gundik. Sehingga dia tidak ada lagi pagar pembatas untuk tidak menyembah berhala. Percabulan dan penyembahan berhala ada dua hal yang hampir selalu beriringan. Makanya saudara, hati-hati dengan hawa nafsu. Hawa nafsu kemudaan untuk mengejar-ngejar perempuan. Lalu kemudian yang kita bacakan tadi, Rehabea, hawa nafsunya untuk gegabah. Hawa nafsunya untuk memerintah sesuai dengan apa yang dia mau. Hawa nafsunya untuk naluri orang muda untuk berkuasa. Tidak ada kontrol. Ketika nasihat dari orang-orang tua berkata, dengan ramah engkau hadapi rakyatmu. Tetapi dia menghadapi rakyatnya dengan arogansi, dengan kekuasaannya. Selanjutnya ada juga hawa nafsu orang muda yaitu Absalom. Absalom dengan hawa nafsunya ketika adiknya diperkosa oleh saudaranya sendiri, Amnon memperkosa Tamar. Maka dia dengan hawa nafsunya dia membunuh Amnon. Dengan hawa nafsunya dia mengkudeta ayahnya sendiri. Saudara, bahaya dari hawa nafsu ada sesuatu gelora yang tidak terkontrol untuk melukai orang lain, untuk membinasakan orang lain, untuk terjerat di dalam dosa. Saudara, orang muda yang terjerat dengan hawa nafsu lainnya juga Daud. Dia dikuasai dengan roh perzinahan. Kemudian karena dikuasai dengan roh perzinahan, kemudian dia mendesain satu pembunuhan kepada Uria, istrinya Bathsheba yang dia berselingkuh, suaminya ini dibunuh. Kemudian syukur kepada Tuhan, Daud bertobat sungguh-sungguh. Ketika Tuhan menimpakan kemalangan kepada dia menyesal dan dia berubah menjadi seorang hamba Tuhan yang sungguh dikasihi oleh Tuhan. Jadi saudara, musuh manusia yang terberat adalah hawa nafsu. Tapi kasih karunia Allah berlaku bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Itu sebabnya hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, mungkin engkau dalam keadaan saya nggak bisa lepas dengan masalah ini. Saya nggak bisa lepas dengan pergaulan-pergaulan yang buruk. Dari dalam hatimu sendiri ada hawa nafsu yang berkobar-kobar untuk melakukan dosa percabulan, untuk melakukan hawa nafsu untuk menguasai. Dan saudara, ada juga Ruben, seseorang yang menaiki petiduran dari ayahnya, yang dia meniduri istri ayahnya, sehingga dia kehilangan hak kesulungannya. Saudara, orang yang terjebak dengan hawa nafsu, dikuasai hawa nafsu, ada hak-haknya yang terhilang dari dalam kehidupan, sehingga Ruben tidak lagi dikenal sebagai orang yang memiliki hak kesulungan karena hawa nafsu yang pernah menguasai dia. Lalu ada juga Esau. Esau menjual hak kesulungan oleh karena dia merasa lapar, dan pada waktu dia lapar, dia mengutamakan sepiring brenebon, semangkuk kacang merah, dibandingkan mempertahankan hak kesulungan, yaitu berkat-berkat daripada Tuhan. Ada banyak orang-orang ketika dia dikuasai hawa nafsu, dia lebih memilih untuk kehilangan berkat pemeliharaan Tuhan daripada tinggal di dalam Tuhan. Saudara, orang yang dikuasai hawa nafsu akan kehilangan hak. Orang yang dikuasai hawa nafsu akan kehilangan jati diri. Orang yang dikuasai hawa nafsu akan kehilangan jalan-jalan berkat-berkat Tuhan, bahkan jalan kebenaran. Dia akan keluar dari sana dan dia akan masuk di dalam jebakan penghakiman, penghukuman yang tidak mendatangkan kebaikan bagi dia. Saudara, Daud adalah contoh orang yang dikuasai hawa nafsu, tapi pertobatan yang sungguh-sungguh tidak akan menghalangi kuasa kasih karunia Allah untuk mengampuni. Hari ini kalau engkau dikuasai hawa nafsu, datang kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan dikatakan seperti ini, 2 Timotius 2 ayat 22, ini ayat cantik, 222, saudara hafal saja. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ayub 23 ayat 10 berkata, sebab ia tahu jalan hidupku, aku tahu jalan hidupku, sebab ketika ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ia tahu jalan hidup kita, saudara. Bapa tahu jalan hidup kita. Ketika ia menguji kita, kita akan timbul seperti emas. Pastikan, engkau orang-orang muda atau engkau orang-orang yang berjiwa muda. Ketika engkau diperhadapkan dengan ujian, Tuhan tahu jalan hidup kita. Ketika dia menguji kita, biarlah pastikan hidup kita seperti emas. Yusuf ketika dia diuji, dicobai, dia menjauhi. Jadi hal terbaik yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang diuji hawa nafsunya itu jauhi, lari, keluar, menghindar, jangan mendekat, jangan bertahan, jangan tinggal di sana. Hawa nafsu orang muda, ada godaan tekanan untuk mendengarkan nasihat-nasihat orang muda yang bergelora, jauhi. Ada tekanan-tekanan untuk masuk di dalam dosa percabulan, jauhi.
jauhi nafsu orang muda, lari ke sana. Tapi yang kau lakukan, kejar itu keadilan kasih, kesetiaan, kebenaran, dan bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni itu harus dijaga. Makanya kalau mendekat kepada dosa, menjauh dari kebenaran, hamartia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita bisa kok berkemenangan. Jauhilah nafsu orang muda, menghindar, lari, keluar. Orang muda yang menang atas hawa nafsu, itu ada yang namanya Yosua. Kenapa saya katakan Yosua? Karena dia selama hidupnya, dia menjauhi itu pergaulan-pergaulan yang buruk. Orang-orang yang selalu bersungut, orang-orang yang membangun lembu emas, dia selalu lari kepada kebenaran. Dia selalu mendekat kepada Musa. Sehingga ketika dia selalu mengejar hal-hal yang benar dan menjauhi hal-hal yang tidak benar, maka dia menjadi pribadi yang kuat. Yusuf, dia betul-betul lari dari hawa nafsu. Dia lari dari Potifar. Daniel, dia adalah seorang yang menjaga hidupnya tetap beribadah sekalipun di tengah-tengah orang yang dalam pembuangan itu mau menyembah patung. Dia lari, dia tidak mau menyembah patung. Bahkan dia menyembah Tuhan 3 kali sehari. Saudara, Samuel, seseorang yang takut akan Tuhan dan dia tidak mendengarkan sedikit pun perkataan lain selain perkataan Tuhan. Dikatakan firman Tuhan bahwa tidak ada satupun perkataan firman Tuhan yang dibiarkannya gugur. Lalu ada Raja Yosia yang sedari mudanya, sedari umur 8 tahun, dia sudah dididik di dalam kehidupan imam-imam Tuhan, imam-imam. Dan kemudian dia takut akan Tuhan dan dia mendapatkan kitab Taurat dan kemudian terjadi pembaharuan di dalam kehidupan Raja Yosia. Dan juga Yesus. Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Allah, dan dia tidak jatuh di dalam hawa nafsu manusia. Dia bergaul bersama dengan wanita-wanita yang melayani Tuhan, tetapi dia tidak jatuh di dalam hawa nafsu orang muda. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, apa yang harus kita kejar untuk menjauhi hawa nafsu orang muda? Berdamai dengan semua orang, dengarkan nasihat, dan kemudian kejarlah kekudusan. Ayat terakhir firman Tuhan berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Jangan kita dikenal sebagai orang muda yang penuh dengan hawa nafsu. Jangan kita dikenal sebagai orang-orang muda yang rendah, tetapi biarlah kita tidak dianggap rendah. Karena yang kita kejar adalah kasih, keadilan, kebenaran, kesetiaan. Jadilah teladan dalam hidup orang-orang percaya. Jangan dikuasai hawa nafsu. Jauhilah, larilah, kejarlah keadilan. Jadilah teladan dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam segala hal, dalam kesucian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau mengejar kesucian, kebenaran, dan menjauhi nafsu orang muda. Sebab nafsu orang muda membawa kami dalam pencobaan. Kami tidak mau mendengarkan nasihat orang-orang muda yang membawa kami ke dalam pencobaan seperti Rehabeam. Kami tidak mau menjadi Yerobeam yang dengan segala hawa nafsunya mengejar kekuasaan. Kami juga tidak mau menjadi seperti Salomo yang terjebak dengan percabulan kemudian jatuh di dalam berbagai-bagai penyembahan berhala yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapa di surga, biarlah orang yang berjiwa muda, jiwanya muda untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan berjiwa muda dikuasai hawa nafsu. Bapak, terima kasih kalau hari ini kami masih hidup dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Urapi setiap kami agar kami dapat menjauhi nafsu orang muda, mengejar keadilan, kesetiaan, kebenaran, dan hidup di dalam kesucian. Berkati setiap anak-anak muda yang mengalami pergumulan ketika mereka tidak bisa lepas di dalam jerat hawa nafsu. Kami berdoa pada hari ini ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, dikuatkan dan oleh kasih karunia Tuhan. Ketika anak muda sungguh-sungguh bertobat, Daud dipulihkan dan sungguh-sungguh dipulihkan. Jadi pemuji, penyembah yang hidupnya diluruskan kembali ke jalannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati setiap kami, umur yang muda, yang tua, yang berjiwa muda, biarlah kami tidak dikuasai hawa nafsu, tetapi dikuasai oleh kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Dalam nama Yesus semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. God bless you. Amin.